Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam renungan harian menurut Almanak KKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Bapa. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan diri di dalam permohonan dan doa kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan yang baru di pagi ini. Tuhan, kami mau pertolongan-Mu terus ada menyertai kami sebagaimana pertolongan-Mu di hari-hari yang lalu hidup ini. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu memampukan kami untuk dapat melakukan banyak hal yang baik, yang berkenan dan sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 5 Desember 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 141 ayat 8. Demikianlah dikatakan. Ai tuhodo ale Jahoba tuhakku manai limataku. Marhaposan tuhodo au. Unang tung duruson hosaki. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah di saat engkau lemah. Berdoalah di saat engkau tak berdaya. Dan juga tetaplah berdoa di saat engkau pun sedang bersukacita. Hidup kita adalah berdoa. Nafas kita ada untuk mengingatkan kita kembali akan kasih setia Allah yang terus menyertai. Oleh sebab itu saudara-saudara, selama kita masih ada, kesempatan diberikan kepada kita untuk berubah. Mengubah pola pikir kita, mengubah cara hidup kita di dalam kehendak-Nya. Janganlah kiranya kita merasa jika kita bisa melakukan banyak hal. Janganlah kita merasa jika kita memiliki dan mendapatkan sesuatu itu adalah karena hasil usaha dan kemampuan kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan tidak berkenan, maka itu semua tidak bisa kita nikmati dan membuat kita bahagia. Oleh karena itu mari kita mengingat kembali akan setiap berkat yang telah kita terima dan kita mengingat siapakah pemberinya. Demikian juga sebaliknya, kita mengingat peristiwa, pergumulan yang terjadi, siapakah yang mengizinkannya. Janganlah kita fokus kepada persoalan hidup kita. Jangan fokus juga terhadap berkat-berkat dunia. Tetapi fokuslah hanya kepada Dia, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber keselamatan kita, yaitu Allah Bapa yang Maha Baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, yang menyatakan kasih-Nya tengah-tengah kehidupan manusia, di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan sampai hari ini pun, Dia tetap menyatakan kasih-Nya di dalam penyertaan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Doa bukan hanya sekedar bagi kita untuk memohon berkat kepada Bapa, tetapi juga doa adalah sarana kita untuk memohon pertolongan dan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita agar kita dapat menghadapi berbagai pencobaan. Tetapi memang sering sekali kita gagal memaknai doa dan memakai doa di dalam kehidupan kita. Kita merasa doa itu adalah sarana kita untuk meminta kepada Tuhan kelancaran bisnis, kesuksesan, penambahan keuntungan, dan juga banyak berkat-berkat lainnya. Doa kita berorientasi kepada diri kita. Kita meminta kepada Bapa agar kita bahagia dengan dikabulkannya berbagai-bagai macam permintaan kita. Hari ini kita mau diajar oleh pemazmur untuk mengubah doa kita sebagai tanda penyerahan kepada Bapa. Di dalam segala perjalanan kehidupan kita, tidak ada satupun yang membuat kita bahagia jika kita tidak mengandalkan Dia. Tidak ada satupun yang membuat kita bisa menikmati semuanya dengan baik jika kita tidak diperkenankannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan lagi kita berfokus kepada diri sendiri dengan permohonan-permohonan di dalam doa kita. Tetapi fokuslah kepada Allah. Menyerah di dalam kesungguhan dan kerendahan hati kepadanya. Pusatkanlah pikiranmu dengan mengandalkan Dia di dalam segala perjalanan kehidupanmu. Karena kita harus percaya dan yakin sebagaimana keyakinan pemazmur akan penyertaan Tuhan. Dia pun akan menyertai dan memberkati kita. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan, kemenangan atas berbagai pencobaan. Saudara-saudaraku, teruslah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu, pikiranmu hanya kepada Dia. Karena Dialah satu-satunya tempat kita berlindung, tempat kita memohon. Karena Dialah satu-satunya yang dapat memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, dan juga pasti memberikan keselamatan. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatanmu. Andalkanlah Dia. Jangan pernah berfokus hanya kepada permohonan-permohonanmu, tetapi fokuslah kepada Bapa, Tuhan Sang Pemberi berkat itu semua. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak fokus hanya kepada diri kami, tetapi kami mau tetap berfokus hanya kepadamu. Tuhan, biarlah apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, Tuhan memberkati kami. Kami mau di dalam setiap gerak langkah kami, dalam setiap perencanaan kami, Tuhan menolong dan memberkati. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan, sehingga kami boleh mengerjakan banyak hal yang baik, dan pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik juga. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, yang sedang bergumul. Berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka semangat setiap waktu, dan tunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang bergumul. Berikan kekuatan bagi mereka yang sedang lemah hatinya. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk sembuh. Kiranya Tuhan memulihkan mereka, memberkati obat dan makanan, para medis dan keluarga yang merawatnya. Biarlah itu semua sebagai jalan Tuhan untuk kesembuhan bagi saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.